Di situ tuh dijelasin tuh. Kata Sayyid Muhammad, orang apabila meninggal dunia, kalau dia orang yang beriman, maka malaikat Israel pada saat mencabut nyawanya itu sudah bawakan kain kafan. Jadi malaikat Israel itu datang bawa kain kafan, dan kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi namanya. Jadi itu rohnya dibungkus dulu dengan kain kafan barzakhi, dibawa ke satu tempat yang tinggi yang namanya Illiyin, didata dulu bahwa si Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, dan setelah itu baru dipulangkan lagi ke bumi melihat jasad tubuhnya sendiri. Setelah itu nanti dibawa ke alam kubur. Dibawa ke alam kubur itu maksudnya jasadnya dipendam di dalam kuburan, dan roh itu akan diberikan oleh Allah jasad yang baru, dan jasad baru itu namanya jasad barzakhi. Dengan jasad barzakhi itulah kemudian nanti malaikat akan bertanya dengan pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita ada badan baru nanti, namanya badan barzakhi namanya. Badan apa Pak? Barzakhi. Jadi nggak usah takut sama kuburan, karena di kuburan kagak ada apa-apa, cuman tanah digali, dimasukin mayat, kemudian diuruk, habis tinggal tulang doang. Ngapain pakai takut-takut? Ada nggak orang yang masih takut sama kuburan, Ginari? Masih ada yang takut masih? Perasaan saya bukan takut Pak, adab. Karena saya masih ingat waktu anak-anak, kalau kita duduk di atas kuburan ditakut-takutin sama orang tua kita, "Hei lu jangan duduk di atas kuburan, ntar dari dubur dimasukin, ditusuk besi yang panas sampai ke ubun-ubun." Itu emang bener, ada hadisnya begitu. Maksudnya nakut-nakut itu kan akhlak adab kita sama kuburan. Bahkan nunjuk kuburan aja saya masih ingat. Coba diapain Bang? Di kolom ya. Kita nunjuk kuburan terus kita kolom. Habis di kolom diketekin. Bagus, di kolom dulu baru diketekin. Coba kalau diketekin dulu baru di kolom, mana telanjang habis ngampakin kayu, asam baunya. Itu orang dulu ngajarin adab sampai segitu. Kalau sekarang bukannya orang yang takut kalau ditunjuk sama kuburan, kuburan yang takut. Asal ditunjuk juga, no kuburan bapak gua. Kuburan bapak gua kebetulan di pinggir jalan. Ini mengganggu ini. Gak jual. Apa kata bapaknya dalam kuburan? Ya. Ya diukur udah gua. Kata bapaknya tuh. Justru zaman sekarang kuburan takut kalau ditunjuk. Zaman dulu kita takut nunjuk kuburan. Zaman sekarang kuburan takut kita tunjuk. Takut apa? Ya tidak hak itu baik Pak. Ya. Makanya orang dulu bener itu ajarannya. Walaupun saya belum dapat kitabnya Pak. Itu saya cari itu. Ini kitabnya apa? Ini orang tua kita dulu ngajarin pakai disuruh di kolom, suruh ketekin. Ini belum ketemu saya kitabnya. Kalau masalah orang duduk, perawan duduk di pintu, apa katanya tuh? Awas, ntar dilamar, urung. Kalau itu sih nggak pakai kitab, logika kita nerima. Nah, ngapain duduk di depan pintu? Sempit, orang lewat, satu. Kedua, kalau memang rumah lu di pinggir jalan, lu kalau duduk di depan pintu, ntar kalau ngongkong kelihatan. Ya itu masuk akal kalau itu mah. Ya cuman kalau ini pakai di kolom itu, ini belum ketemu siapa jawabannya ini. Sampai sekarang ini belum ketemu kitabnya. Ya. Nah, kalau orang yang udah di alam barzah itu bisa kumpul apa kagak sama yang lain? Bisa. Bapak Ibu jangan takut. Kalau misalkan orang udah meninggal dunia berada di alam kubur, ntar ketemu sama saudara, ketemu. Masih dalam kitab yang sama saya ambil rujukannya itu. Bahwa di zaman Nabi itu juga pernah dulu ada seorang sahabat Nabi. Yang sahabat Nabi itu kemudian bermimpi, dalam mimpiannya melihat nisa al-kubur.
Wanita-wanita penghuni kuburan lagi pada kumpul bareng-bareng, lagi pada ngobrol, cuman dia tidak melihat istrinya di mana. Dia nggak tahu bininya ada di mana. Akhirnya dia tanya, wahai nisa al-kubur, kenalkah kamu dengan si fulanah? Itu istri saya. Kata nisa al-kubur, saya kenal. Kenapa Pak? Ini mana orangnya? Pak, dia nggak mau keluar. Kenapa? Karena dia malu kain kafannya jelek. Akhirnya sahabat ini datang ke Nabi, ya Rasul, saya ngimpi begini. Bisa nggak saya ngirimin kain kafan? Orang udah mati Pak, udah lama. Kata Nabi, ayo kita cari. Akhirnya dicari orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Nanti akan saya bahas nih, sakaratul maut itu adalah yang pertama dari dahiyatul maut namanya, musibah kematian. Nah kemudian ada orang lagi sakaratul maut. Ketika orang itu sedang sakaratul maut, Nabi membisikkan, wahai fulana, tolong sampaikan kain kafan ini kepada fulana, istrinya dia. Tuh. Terus orang itu meninggal. Pas malamnya dia bermimpi, dia melihat nisa al-kubur, wanita-wanita penghuni kubur itu sedang berkumpul bersama-sama, dan dia melihat istrinya juga sudah kumpul bareng-bareng, dan di situ dia lihat istrinya menggunakan baju berwarna kuning. Berarti nyampe Pak. Bener tadi kata Bang Mehmet. Iya. Ini sih bukannya Bang Mehmet kita, bukan. Bang Mehmet tadi ngomong begitu, saya setuju. Kalau kita ditanya sama orang, emang nyampe ke akhirat itu kiriman doa? Dia bilang kagak nyampe, saya setuju. Kenapa? Karena memang orang belum ada yang sampai akhirat. Sampai sekarang belum ada yang ke akhirat. Kan kita baru sampai proses alam barzakh. Kalau kita ngirimin Fatihah, nyampainya ke sono, ke alam barzakh. Barzakh itu batas, bukan akhirat. Siapa yang bilang? Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi barzakh itu adalah alam tapal batas. Sudah keluar dari dunia, belum masuk akhirat karena belum disidangkan, belum melalui proses mizan, belum proses hisab dan lain sebagainya, masih berada di alam perbatasan. Jadi kalau misalkan masih ada di perbatasan, boleh saya berikan satu ilustrasi. Itu seperti orang yang jahat ditangkap polisi, udah keluar dari rumah, dimasukin ke tahanan polsek, belum dipenjara karena belum disidangkan. Jadi orang yang berada di alam barzakh baru jadi tahanan polsek. Kalau kita kirimin timbel, nyampe apa kagak ke polsek? Udah nyampe, makan bareng kita. Itu ilustrasinya begitu, gambarannya begitu. Jadi belum ada akhirat, belum. Maksudnya jangan kita bicara tahlil nggak bakalan sampai di akhirat. Dia nggak bakalan sampai. Kalau yang namanya akhirat, bentar kita udah mati semua bareng-bareng. Lo ngapain kita lagi ngirimin doa buat orang? Lo sama-sama di akhirat. Kagak ada yang saling mendoakan, malah kita nanti diri semuanya telanjang, Pak, nggak ada yang pakai pakaian. Kagak ada yang nengok ke bawah, kagak. Saya ngefans berat meniki Ardila, ntar saya pengen niki Ardila, ya Tuhan. Kagak bisa kita nengok ke bawah, enggak. Semua pikiran kita sudah berada di hadapan kita. Kita akan melalui proses hisab, enggak kepikiran tuh. Cuma nanti tergantung amal perbuatan manusia tuh. Ada yang digiring di padang mahsyar, yang keringatnya sedada, yang keringatnya sedengkul, yang kelelep sama keringat. Itu semuanya ada. Tergantung amal perbuatan. Gitu. Ini mudah-mudahan sih bapak-bapak semuanya ini, ntar ya kalaupun ada keringat mecek-mecek aja. Ya, jangan sampai sedengkul, jangan sampai seatas-atas. Iya, sedengkul aja dah. Sedengkul masih mendingan kita bisa jalan. Nah kalau kelelep sama keringat, dan itu Pak, satu orang doang dia keringetan bisa nutup kepalanya. Tuh. Jadi orang yang sudah meninggal adanya di alam barzakh, dan mereka itu kumpul sama saudara-saudaranya, ketemu udah. Kagak percaya ini saya ngomong? Percaya. Kalau kagak percaya, mati. Jalan duluan. Ntar WA sama saya. Ya Ustaz bener ini tuh.
Alam barzah itu baru tahap kedua, Pak. Tahap ketiga, maaf. Pertama kan alam rahim. Alam rahim, alam dunia, alam barzah. Ditiupin sangkakala mati lagi, baru masuk alam akhirat. Tuh. Makanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, innama khuliqtum lil abad walakinnakum tantaqiluna min makanin ila makanin akhar. Sesungguhnya kalian itu diciptakan untuk menuju keabadian. Kematian hanyalah